Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa Statistika Pendidikan Biologi? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan penyajian data. Kalian sudah membuat mind map, pasti sudah mengeksplorasi bagaimana data nanti bisa disajikan. Nah, untuk penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel maupun juga dalam bentuk diagram. Diagram nanti bisa berupa diagram lingkaran, diagram batang, histogram, poligon, ogif, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, oke, untuk yang pertama, ya, adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Jika dibandingkan dengan data yang terserak, ya, yang belum kalian apa-apakan, maka tabel ini jelas akan memudahkan seseorang untuk membaca dan juga memahami isi tabel. Kenapa? Karena angka yang disusun itu sedemikian rupa menurut kategori tertentu. Jelas, hal ini akan mempermudah seseorang baik membaca, membahas, maupun melakukan analisis. Nah, tabel itu ada tabel biasa, kemudian tabel kontingensi, dan juga tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel biasa, ya, di sini bisa kalian lihat bahwa tabel itu, ini contoh ya, tabel itu ada judulnya. Ini contohnya tabel 2.2, luas daerah dan seterusnya. Dia adalah judul tabel, ditulisnya di atas ya, tanpa ada penggalan kata, singkat dan juga jelas. Judul tabel harus memberikan informasi kepada pembaca tentang isi dari tabel tersebut. Ya, ini kan isi tabelnya adalah luas daerah ya yang berada di Pulau Jawa, dibagi menjadi beberapa provinsi. Tahun berapa? Tahun 1962. Nah, kemudian untuk judul kolom dan juga baris ditulis secara singkat, jelas, dan juga diupayakan tidak ada pemutusan kata. Ya, ini judul kolomnya ya. Ada daerah dan juga luas, kemudian judul barisnya ada judul kolomnya itu ada luas, kemudian judul barisnya ada daerah ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Kemudian, nah, jika memang ada hal-hal yang penting yang perlu dipertegas atau dijelaskan, maka bisa kalian tulis di bagian bawah kiri ya, untuk mencatat hal-hal yang penting. Di sini contohkan Jawa Timur, ya, dia termasuk Madura, gitu. Karena memang Madura kan dia masuk ke provinsi Jawa Timur ya. Di sini datanya adalah Jawa Timur plus Pulau Madura. Makanya di sini dituliskan termasuk Madura. Kemudian untuk sumbernya ya, sumbernya kalian harus mencantumkan sumber dari mana kalian mengambil tabel tersebut atau data yang kalian masukkan dalam tabel ya. Karena kalau tidak, maka dianggap bahwa kalianlah yang melakukan pengambilan data sehingga disebut dengan data primer. Makanya kalau data primer itu tidak perlu sumbernya. Tetapi kalau datanya adalah data sekunder, kalian mengambil dari sumber yang lain, maka wajib hukumnya untuk mencantumkan sumbernya. Jadi sumbernya adalah Statistical Pocketbook of Indonesia. Itu pada tahun 1962. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tabel kontingensi. Nah, kalau yang di atas tabel biasa ini yang diinformasikan adalah satu variabel, sementara kalau yang bagian tabel kontingensi, dia menyajikan minimal dua variabel atau bisa lebih. Ya, minimal dia dua variabel dalam satu tabel sekaligus. Nah, contohnya di sini adalah tabel 2.3, kinerja ekonomi makro Indonesia. Nah, di sini dilihat variabelnya ada dua, ya. Ada variabel tahun, kemudian ada juga variabel indikator. Ternyata kinerja ekonomi makro itu bisa dilihat dari LPE, pengangguran, inflasi, nilai tukar, ekspor, dan seterusnya. Nah, ini dicontohkan sumbernya dari berbagai macam sumber, ada Bank Indonesia, BPS, Kompas, dan juga ada diolah oleh H. Suharsono Sagir. Jadi awalnya datanya itu terpisah ya, terserak.
kemudian dikumpulkan dan juga diolah oleh Suharsono Sagir gitu. Nah, nanti kalian perlu mencantumkan, misalkan memang diolah Suharsono Sagir gitu. Atau misalnya kalian memang langsung mengambilnya dari Suharsono Sagir, maka dituliskannya adalah dalam kurung ya, Bank Indonesia BPS Kompas DLL dalam kurung Sagir, tahun 2011 misalnya, itu untuk yang tabel kontingensi.